Satu adonan, dua cara masak, dan dua hasil yang berbeda. Kek gula merah jadul, ini dia bahannya. Kita pecahkan 9 butir telur, aku pakai telur bebek. Kenapa pakai telur bebek? Karena biasanya kue kek jadul itu lebih nendang ya kalau pakai telur bebek. Dan biasanya kalau menurut saya pribadi, kalau kita menggunakan telur bebek itu lebih mudah untuk memiksernya ya. Karena mungkin kuning telurnya itu lebih besar. Pecahkan sampai selesai. Kita masukkan gula merah yang udah dicincang halus. Tenang aja, ini kalau di mixer nantinya akan cair kok. Gula pasirnya 80 gram kita mixer. Dan kita nggak pakai stand mixer ya bunda-bunda. Nanti saya ajarin bagaimana tekniknya ketika adonan lebih dari 250 gram tepung terigu. Karena biasanya kalau lebih dari 500 gram, biasanya akan alot dan sangat susah untuk memiksernya. Tapi kita coba tekniknya nantinya. Oke, saksikan aja. Itu SP-nya tadi nggak kerekam ya bunda-bunda. SP-nya 1 sendok makan. Garamnya cukup 1 sendok teh. Kita teruskan lagi mixernya. Ini udah mulai mencair ya gula merahnya. Mixer terus. Ini speednya kita naikkan. Mixer nanti sampai gulanya semuanya larut dan juga akan nantinya berubah warna sedikit keputihan. Nah ini dia. Sampai putih berjejak dan mengental. Dan tentunya adonannya naik ya bunda-bunda. Kita masukkan 600 gram tepung terigu ya. Masukkan secara perlahan dikit-dikit aja. Nah, teknik untuk memixer bahan yang banyak atau tepung terigu yang lebih dari 250 gram atau 500 gram ke atas, kita perlahan dulu aduk-aduk. Gunakan teknik nantinya pinggir ke pinggir ya bunda-bunda. Sambil nanti diputer wadahnya. Nah ini dia. Pinggir ke pinggir aja ya. Nanti akan tercampur kok tepungnya perlahan. Dan ini mixernya dengan kecepatan paling rendah ya. Kita masukkan sisa dari tepung terigunya. Kita aduk lagi perlahan. Jangan dihidupkan dulu mixernya. Biarkan dulu pelan-pelan. Baru kita hidupkan mixernya. Dia akan tercampur sendiri. Tetap tekniknya ambil pinggir ke pinggir ya. Sambil diputer itu wadahnya. Jadi kalau nggak punya stand mixer, tetap bisa buat kue yang dengan jumlah tepung terigu yang agak banyakan ya. Kita masukkan margarin yang udah dicairkan itu full 1 bungkus ya. Aku pakai Royal Palmia. Nah kita ambil pinggiran-pinggiran lagi. Dia akan meresap dan tercampur rata sampai di bawahnya nanti tidak ada margarin yang terkandung di bagian bawah. Biar nanti kuenya nggak bantet ya. Oke, selesai kita mixer. Kita bersihkan dulu alat whiskernya. Baru kita gunakan spatula, ambil pinggirannya lagi. Sambil kita tusuk ke bawah dan angkat. Tusuk bawah, angkat. Ini namanya teknik aduk balik ya, bunda-bunda. Aduk terus sampai selesai, sampai tidak ada minyak yang terkandung di bagian bawah. Kita oleskan margarin ke cetakan ukuran 30 cm. Kemudian juga taburkan tepung sedikit ya biar enggak lengket nantinya. Dan kita tuangkan adonan ke dalamnya. Karena kita pakai 9 biji telur dan tentunya ini adonan yang sangat banyak, jadi kita gunakan cetakan yang lebih besar. Kita ratakan. Tepuk-tepuk agar gelombang udara tidak ada yang terperangkap di bagian bawah.
Kita gunakan tusuk sate juga ya. Sambil diputar-putar. Ini bagian keduanya yang untuk dipanggang. Kalau bunda-bunda tidak pakai oven atau tidak punya, tenang. Nanti saya ajarin di sini caranya. Cara memanggang pakai panci biasa aja ya. Panci tentunya yang anti lengket, yang berbahan granit ya bunda. Kita masukkan ke kukusan yang udah mendidih. Kita tutup panci kukusan, jangan salpok ya. Sama serbannya, ini serbannya udah nggak dipakai karena udah bolong-bolong, karena kebetulan serbetnya nggak muat. Jadi aku pakai serban, jadi jangan dibilang yang aneh-aneh ya. Nah kemudian kita panggang. Ini udah dipanaskan, itu tatakannya di atas kompor. Kemudian kita tutup. Panggang kurang lebih 48 sampai 50 menit. Dengan api kecil. Ini dia. Udah selesai. Bolu jadul, gula merah, kukus versus panggang. Ini sangat menggiurkan. Dan ini yang kukus. Tergantung selera aja ya lagi bunda-bunda. Mau yang kukus atau yang panggang. Kalau aku sih mungkin lebih yang kukus ya. Karena sedikit lembut ya. Tapi tergantung, kalau kebanyakan banyak suka yang panggang sih.